Satu, dua, tiga. Amiko, Sumen Spirit Kreatif. Bisnis kita mantap jiwa. Dadah. Oh iya, bahasa ekonomi. Halo semuanya, saya dari program Bisnis Digital. Nah, di sini kita lagi mengadakan outing kelas, yaitu keluar kelas. Tadi pagi kita sudah ke UKM Purbalingga dan sekarang kita lagi istirahat di masjid yang bernuansa Cina bisa kalian Terus nanti siang setelah istirahat menuju kampung Makassar. Di mana kampung Makassar ini dia itu masyarakatnya atau warganya itu masih mempunyai bisnis online seperti itu. Jadi ikutin terus ya perjalanan bisnis digital hari ini sampai selesai. Ini. Ini Bob belajar darah dari darah anakmu ikut bapak ya. Bapak menunggu di rumah udah dimasaknya kita sama saya. Teknologi informasi digital marketing. Ya, itu sebenarnya adalah organisasi. Ya, oke. Next, visi misi kampung marketer. Yang pertama adalah mengurangi urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Perpindahan penduduk. Luar biasa mas, Mbak, luar biasa sekali. Di Kecamatan Karangmonsol, SDM di Kampung Marketer sekarang alhamdulillah sudah 800 lebih. Ya, bukan angka yang sedikit, dan semuanya adalah warga desa. mantap. Semuanya warga desa. Makanya bisa dikatakan dengan adanya Kampung Marketer, urbanisasi itu bisa dipangkas. Gitu. Kemudian yang selanjutnya mengurangi pengangguran. Ya, yang biasanya layang-loyong, jagongan, kita rangkul, ya, senangnya nongkrong, kita rangkul untuk ayo belajar apa? Digital marketing, ya, itu. Kemudian dari Kampung Marketer sendiri melihat potensi IT di bidang bisnis. Tahu sendiri ya, sekarang eranya digital, betul nggak? Yang apa-apa serba digital. Pesan makanan pun tinggal taltul lewat HP. Jual beli pun sama. Makanya kami melihat potensi itu di bidang bisnis. Makanya kami menularkan experience di bidang IT kepada teman-teman kita yang ada di desa. Keren nggak? Keren ya. Nah, saya alhamdulillah bergabung dengan Kampung Marketer. Saya dulu juga sebenarnya perantauan, setengah tahun di Jakarta, kemudian di Bandung, hampir berangkat ke Kalimantan, ya, olah batu bara. Itu dulu. Tapi alhamdulillah setelah dengar Kampung Marketer, saya datang ke sini dan jadilah saya seperti saat ini dianggap sebagai mastah suhu. Gitu. Ya, lanjut. Nah, program pendidikan di Kampung Marketer yang namanya organisasi pendidikan ya pasti punya program pendidikan. Terus saya berada di mana? Saya berada di hampir semuanya. Saya pernah megang semuanya. Tapi fokusnya saya itu hanya satu, di pendidikan dan pelatihan untuk warga desa yang akan diberdayakan. Ya, kami menyebutnya DDMD, Diklat Digital Marketing Dasar.
Nah, untuk itu wadahnya khusus untuk warga-warga desa yang akan diberdayakan. Pendidikan selama 1 bulan full saya handle. Itu. Kurikulumnya sudah ada. Kalau mau lihat di papan edukasi itu sudah terpampang untuk kurikulum selama kegiatan belajar 1 bulan. Ya, barangkali teman-teman pengen tahu kurikulumnya apa saja. Oke. Dan yang selanjutnya ada FGD UMKM. Nah, forum grup diskusi UMKM. Kami ibaratnya merangkul untuk UMKM yang ada di sekitar kita, berani Mas catat ya, untuk ayo kita diskusi bareng, kita pecahin masalah bareng. Ya, itu ada tempatnya. Tadi teman-teman berhenti di Taman Sari ya. Nah, tempatnya di situ, di kantor lawan. Ya, setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Barangkali teman-teman kalau penasaran, kalau ada jadwal FGD UMKM, monggo. Ya, kami pun mempersilahkan teman-teman untuk datang. Biar tahu kegiatannya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada ekstrakurikuler. Ini udah ada beberapa instansi sekolahan yang ibaratnya meminta ke kampung marketer untuk ibaratnya mengisi ekstrakurikuler khusus digital marketing. Yang diantaranya ada SMA Negeri Bogosari, ya, alumninya Pak Novi, dulu sekolah di situ. Terus ada juga dari SMA Rembang, itu ada juga. Dan selanjutnya di marketing dan pesertanya adalah teman-teman unsur. Itu. Dan yang terakhir ada kegiatan wisata edukasi. Nah, ini kegiatan rutin bulanan di Kampung Marketer yang dimana kita membuka peluang untuk para pebisnis yang mau belajar digital marketing di Kampung Marketer selama 1 minggu full pembelajaran di kelas. Ya, adapun kegiatan tambahannya nanti ada kegiatan outdoor, terus jalan sehat, ada juga gerbek pasar. Itu. Ada banyak dan saya pun menghandle itu juga sebagai pengajar utamanya. Ya, itu. Oke, untuk program pendidikan ada yang mau ditanyakan belum? Silakan. Jelas ya? Nah, ini program-program yang kita usung di Kampung Marketer. Oke, next. Oke, nah ini sedikit ya, saya kasih bocoran saja bagaimana sih persiapan untuk memulai digital marketing. Ini hanya ibaratnya sekelumitnya. Kalau teman-teman mau belajar yang lebih detail, boleh. Silakan datang ke Kampung Marketer dengan janji temu yang lain. Kayak gitu, yang lebih khusus. Itu ya, ini hanya persiapan saja. Kita melihat peluang di dunia online yang tadinya konvensional, yaitu yang jualan offline. Kita coba masuk bagaimana caranya penjualan yang di offline kita arahkan ke online. Bisa nggak? Bisa. Zaman sekarang gampang. Kita iklanin saja toko kita, nanti ada yang datang ke toko kita. Itu contohnya. Ada juga yang jualan misalkan fashion, ya offline udah nggak laku, sekarang lakunya online. Itu pun bisa. Kita melihat peluang itu, makanya kita memanfaatkan supaya teman-teman yang punya produk, kita iklankan produknya di. Itu semuanya produk ketertarikan. Yang kebutuhan intinya orang mencari, udah itu aja. Ya, kayak gitu. Ada pertanyaan? Paham ya bagian ini ya? Ya, oke, next. Nah, ini yang kita butuhkan selanjutnya, yaitu toko halaman Facebook. Ya. Selain ini, apa yang bisa kita pakai? Tadi kita sebutkan adalah Instagram bisnis, bukan yang biasa. Kenapa bisnis? Karena hanya bisnis yang bisa kita pasang iklan berbayar. Yang biasa nggak bisa. Ya, kayak gitu. Oke, next. Ini saya akan jelaskan dulu 3 fitur penting utama di dalam Facebook yang teman-teman perlu tahu. Dan ini yang mungkin sejak dari dulu ada menemani Facebook. Ya, yang pertama adalah Facebook personal. Ada yang teman-teman di sini jualannya di Facebook personal? Ada? Ada? Siapa tangan? Ini. Jangan tunjuk mas. Barangkali yang 1 ke teman, yang 4 itu ke kita. Kayak gitu. Oh iya. Iya kan? Tapi tidak. Ya, kalau teman-teman pernah jualan di situ, selamat, sama. Saya juga iya. Saya dulu waktu SMK jualan online juga. Saya mulai merintis digital marketing itu tahun 2016. Ya, jualannya masih pakai Facebook personal. Jualan kaos, jualan gamis, jualan
home industry-nya. Nah, itu yang lebih murah. Itu makanya kita menyasar targetnya luar negeri yang memang belum banyak di sana. Kemudian yang kedua, target kepada siapa yang kita kehendaki. Jadi targetnya itu bukan yang sembarangan. Bukan asal kita pasang iklan, tayang ke banyak orang, kemudian ada WA masuk, itu bukan. Tentu kualitasnya berbeda dengan targeting yang sudah kita setting. Kita mau jualan kaos kaki bayi, siapa targetnya? Mama muda ya, itu targetnya. Nah itu, kita bisa menarget kepada siapa yang kita kehendaki. Jadi bukan baginya yang kita targetkan. Ya, tentu itu akan salah. Yang ketiga, dapat analisis performa berdasarkan data. Kita bisa menganalisis data kita. Iklan ini berjalan dengan baik atau tidak, sudah menjangkau berapa ribu orang. Itu ada datanya. Nah, jangan khawatir kalau misalkan kita kejebolan misalkan. Kita kasih budget 10.000, ternyata jebol sampai 100.000. Itu jangan khawatir karena adanya data untuk memantau performa iklan kita. Kemudian nomor 4, ini nih yang saya senangi. Budget sesuai isi dompet. Teman-teman bisa mulai iklan dengan nominal di bawah 15.000 per hari. Murah ya? Murah. Tapi jangan dilihat murahnya. Dengan budget segitu dapat berapa orang? Kan kayak gitu pertanyaannya. Ya. Tuh, next. Nah, dengan cara apa kita menarget orang-orang yang ada di media online? Di depan. Kita menyeting buyer personanya. Kita menentukan umurnya berapa, gendernya apa, kemudian siapa. Kira-kira umur yang berdaya beli, umur berapa? Berapa? Umur yang bisa dikategorikan umur yang berdaya beli? 19. Udah bisa belanja ya Mbak ya? Nggak bisa habis SMA pasti ada yang kerja gitu loh. Oh kayak gitu. Dia punya uang sendiri. Oke. Dari segi kestabilan ekonominya, kita bilang seperti itu. Meskipun dikatakan oke ya tadi ya, saya misalkan contohnya ya lulusan SMK terus kerja. Tapi dari segi ekonominya apakah dia sudah stabil atau belum? Belum. Barangkali masih sering setoran ke emak untuk beras. Itu kan akan mengganggu, ya. Maka tidak dikatakan untuk kategori yang berbeda. Lalu umur berapa? Umur 25 ke atas. Itu saya katakan seperti itu. Ya. Itu bisa dikategorikan umur yang berdaya beli karena pertama pekerjaannya udah pasti ya, pasti nggak? Pasti. Dan untuk penghasilannya pun insya Allah sudah pasti juga, sudah stabil. Nah makanya itulah bisa dikategorikan umur yang berdaya beli. Kemudian relationship, kalau gender tergantung ya kita jualan produk apa. Kalau produk untuk cowok ya kita targetnya cowok, jangan kita menarget cewek. Nah itu. Kemudian relationship, sebentar ya. Oke, kita break dulu ya sebentar ya. Aduh Bu. Tak. Gimana? Bu Siti gimana? Siti gimana dong? Gimana? Ayo. Ivo Teller loh, nanti spesial. Ivo Teller. Sebelumnya Ivo terima kasih atas perjalanan yang menguatkan ini ya. Alhamdulillah karena timnya sangat luar biasa. Kemudian kita dipandu dengan ketua panitia yang TOP BGT Oris Nganu. Adek, dadah dong. Dadah.
banget